Beastmaster, bab 113 sampai dengan 114. Bab 113 Pencuri Telur dan Qiao Bai yang populer. Raja Singa berdarah, bertarung melawan bebek demi kucing kesayanganmu. Berita ini menyebar ke seluruh mahasiswa baru yang datang untuk berpartisipasi di liga hanya dalam waktu 1 jam. Bukannya Honghu tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan berita dan menanganinya secara internal. Ini benar-benar tidak mungkin untuk ditekan, tidak sama sekali. Setelah mendengar beritanya, ekspresi semua orang sama, kereta bawah tanah, Pak Tua, melihat ponsel.jpg. Tidak, Lu Wentao mengeluh keras dengan ekspresi bingung di wajahnya. Universitas Honghu, itu Universitas Honghu. Bisakah hadiah yang telah disiapkan hilang? Lu Wentao tidak mengerti. Lu Wentao terkejut. Guru dan teman sekelas Lu Wentao juga memiliki ekspresi serupa. Mungkinkah Honghu merasa tidak senang karena orang lain selain Yulong dan Honghu memenangkan kejuaraan, jadi dia sengaja? Seseorang membisikkan teori konspirasi. Lu Wentao menggelengkan kepalanya. Jika Anda bertanya kepada saya, mungkin orang-orang dari Honghu lebih memilih Qiao Bai memenangkan kejuaraan daripada orang-orang dari Yulong. Jika juaranya adalah Fu Tianguang atau Zhang Hongyi, saya mungkin akan mempercayai Anda. Petik 2. Honghu mungkin benar-benar tidak melakukan apapun. Orang lain, persuasif. Kata-kata ini sungguh meyakinkan. Jadi, itu benar-benar sebuah kecelakaan. Universitas Honghu. Siapa yang bisa mencuri telur hewan peliharaan yang disiapkan dan dirawat dengan hati-hati oleh Honghu dari Universitas Honghu? Saya tidak dapat memahaminya, saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Semua orang mengangguk dengan suara bulat. Saya sangat setuju. Siapa yang menyangka hal itu? Saya sekarang mengerti mengapa beberapa orang mengatakan bahwa dunia adalah tim akar rumput yang besar. Di hotel tempat para kontestan dari Universitas Frostwolf tinggal, Liu Xiaoruan menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir. Sebelumnya ada orang seperti saya yang berhasil mencapai semifinal di Liga Yulong dan Honghu. Kemudian, ada insiden di mana telur hewan peliharaan Universitas Honghu, salah satu dari 2 teratas, hilang. Tanyakan saja, adakah yang lebih keterlaluan dari ini? Frostwolves yang duduk di sekitar Liu Xiaoruan menggelengkan kepala mereka dengan gila. Tidak, tak terbayangkan. Zhang Ying dan Xiang Xiaoyuan memiliki ekspresi bingung yang sama setelah mendengar berita itu, seolah-olah mereka tidak tahu malam apa saat itu. Artinya, pusat inkubasi hewan peliharaan Honghu sangat terkenal. Kami Junji juga mengetahuinya. Konon setiap ruang inkubasi telah diverifikasi melalui banyak tes, kan? Xiang Xiaoyuan tidak lagi tergagap saat berbicara. Wajahnya yang terlihat lemah penuh dengan keraguan tentang Honghu. Bukankah ini benar-benar seruan pencuri untuk menangkap pencuri itu? Zhang Ying, saya tidak bisa mengatakan saya tidak yakin, mari kita lihat lagi. Honghu harus memberikan penjelasan. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, saya akan membantu Profesor Qiao menemukan telur hewan peliharaan. Saya pasti dapat menemukan kekurangan di Honghu. Zhang Ying tanpa daya memegangi dahinya. Itulah yang saya khawatirkan. Oke, masalahnya belum selesai, dan Anda sudah mengeluarkan putusan ke Honghu. Orang yang memiliki ide yang sama dengan mereka tentu saja adalah Universitas Yulong. Para guru di Universitas Yulong diam-diam masih mengertakkan gigi. Honghu tercela. Profesor Qiao Bai sebenarnya terpikat ke Universitas Honghu dengan cara ini. Orang-orang di Honghu pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan kesan buruk kepada Profesor Qiao Bai tentang Honghu. Naga giok tidak bisa ketinggalan dari yang lain. Ki, sudah tertinggal. Naga giok, saya menyesal. Jika saya bertanya, saya menyesal. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan membayarnya secara langsung karena kenyamanannya sang master binatang itu sendiri. Bukankah ini kesempatan untuk lebih dekat dengan Qiao Bai? Tidak ada obat penyesalan di dunia. Pertanyaannya adalah kita tidak mungkin mengetahuinya sebelumnya. Dan menurut Yulong, mereka tidak terlalu asal-asalan.
Setelah membuka kuota mall kelas atas, bagi pelajar pada tahap ini, mereka tidak punya banyak nilai. Tepat ketika naga giok sedang berguling-guling, berpikir bahwa Qiao Bai akan dibingungkan oleh Hong Hu di detik berikutnya, guntur melanda langit di atas Hong Hu, hadiah telur hewan peliharaan yang disiapkan oleh Hong Hu hilang. Naga giok, ini adalah kesempatan. Berita ini akan menyebar ke semua sekolah yang berpartisipasi dengan sangat cepat, dan kontribusi Universitas Yulong sangat diperlukan. Saya mengerahkan kekuatan semua orang untuk membantu Anda, Hong Hu, hilangkan kecurigaan itu secepat mungkin dan temukan pelaku sebenarnya. Hong Hu, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi beritanya besar. Hong Hu tidak bisa menghentikan orang lain yang ingin mengetahui kebenaran. Hong Hu sendiri juga sangat serius dengan masalah ini. Mereka yakin bahwa mereka benar-benar tidak berniat mengincar Qiao Bai, apalagi memberikan pukulan pada Qiao Bai. Mereka semua telah dikalahkan oleh Qiao Bai. Halo saya semuanya. Bagaimana kalau mengakhiri liga ini dengan cara damai? Mengapa kamu ingin melakukan sesuatu yang keterlaluan saat ini? Mereka Hong Hu masih punya otak. Jadi, siapa yang mencoba menjebak mereka Hong Hu dan menabur perselisihan antara mereka dan Qiao Bai? Atau keamanan ruang inkubasi mereka tidak cukup tinggi? Jika telur hewan peliharaan ini hilang, apakah ada telur hewan peliharaan lain yang hilang? Hong Hu dengan cepat melakukan pemeriksaan mandiri. Kemudian ekspresi Luo Yiming menjadi serius. Meski sekarang hari libur, pusat inkubasi sekolah tetap bertugas setiap hari, dan setiap 6 jam dilakukan pemeriksaan terhadap semua telur hewan peliharaan yang menetas. Di lain waktu, semua hewan peliharaan dipantau melalui ruang kendali utama. Kondisi fisiologis telur. Jika terjadi kecelakaan, guru yang bertugas akan segera bergegas ke ruangan terkait. Pemeriksaan terakhir dilakukan 5 jam yang lalu. Saat itu, status seluruh telur hewan peliharaan di ruang inkubasi sangat normal, dan ruang kendali utama tidak menunjukkan adanya masalah pada telur hewan peliharaan di cawan petri. Petik 2. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, Luo Yiming menjelaskan semua temuannya kepada Qiao Bai secara rinci. Qiao Bai tidak berbicara, Qi Yue mengangkat alisnya, jadi, kesimpulan apa yang kamu ambil sekarang? Ya, katakan saja padaku jika ada yang ingin kamu katakan, kepalaku masih berdengung sekarang. Li Gan juga mengangguk dengan gila ke samping. Lin Weiwei, apa yang dimaksud Guru Luo adalah, tidak mungkin hal ini dilakukan oleh manusia. Ya, Qiao Bai mengangguk, lalu memandang Luo Yiming, menurutmu ada makhluk luar biasa yang mencuri telur hewan peliharaannya. Luo Yiming terbatuk 2 kali, mengangguk setuju dan berkata kepada Qiao Bai, ya, kami telah berulang kali mengkonfirmasi personel yang bertugas hari ini. Tidak ada yang salah dengan mereka. Semua jadwal dan perilaku sangat normal. Selain itu, telur hewan peliharaan tersebut menghilang tanpa alasan apapun dan tidak menimbulkan kelainan apapun. Tetapi jika ini dilakukan oleh makhluk luar biasa apa yang dapat melakukannya? Lin Weiwei mengedipkan matanya yang besar dan berair, suaranya lembut, tetapi dia tepat sasaran dan menanyakan kunci dari pertanyaan itu. Luo Yiming, tidak tahu. Sejauh yang kami bisa catat, di antara makhluk luar biasa yang diketahui, tidak boleh. Ada makhluk luar biasa yang memiliki kemampuan dan hobi seperti itu. Saling memandang, suasananya agak canggung untuk beberapa saat. Apakah ini satu-satunya telur hewan peliharaan yang hilang? Qi Yue masih merasa bahwa masalahnya terlalu kebetulan dan mau tidak mau bertanya. Ekspresi wajah Luo Yiming menjadi semakin malu. Itu kebetulan sekali. Tidak ada telur hewan peliharaan kedua yang hilang untuk saat ini, hanya satu hadiah Qiao Bai yang hilang. Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan. Kedipkan matamu. Mata penuh keraguan. Luo Yiming ditatap oleh 3 orang hingga keringat mengucur dari dahinya. Tolong percayalah pada kami benar-benar tidak punya niat untuk menyembunyikan atau menipu. Luo Yiming melambaikan tangannya berulang kali dan menjelaskan kepada Qiao Bai dan yang lainnya, tapi tolong jangan khawatir,
selama kami yakin itu benar, makhluk luar biasa yang melakukannya, kita pasti akan menemukan makhluk luar biasa ini. Li Gan, yakin. Ahem, bagaimana menurutmu? Luo Yiming mengepalkan tangannya ke bibirnya dengan satu tangan, dengan ekspresi agak malu di wajahnya, dan sedikit bangga. Sebenarnya, kejahatan yang dilakukan oleh makhluk luar biasa di Star City sangat umum. Namun, seringkali kita dapat mengetahui jenis makhluk luar biasa apa itu berdasarkan jejak yang tertinggal di tempat kejadian. Hanya kali ini, ruang inkubasi sangat bersih. Tidak ada bukti lain yang tersisa di cawan petri. Universitas Honghu segera mencurigai bahwa itu adalah buatan manusia, Yulong. Itu pasti dilakukan oleh Yulong. Setelah beberapa penyelidikan dan pertanyaan, saya akhirnya sadar dan mengalihkan fokus lagi dari kejahatan yang dilakukan manusia ke kejahatan yang dilakukan oleh makhluk luar biasa. Sementara saya menghela nafas lega, saya juga merasa sedikit tidak berdaya. Teman baik, saya sangat malu di depan sekolah lain. Universitas Honghu mengetahui bahwa sekolah lain yang berpartisipasi dalam kompetisi juga membahas masalah ini. Tidak mungkin menyembunyikan berita tersebut. Setiap orang yang mengetahui bahwa makhluk gaib tak dikenal telah mencuri telur hewan peliharaannya berkata, "Tidak, apakah kalian Honghu pandai bermain?" Saya bertanya apakah ada yang percaya penjelasan ini. Oh, Yulong percaya. Yulong telah memulai babak baru mengejek Honghu. Sekolah lain tidak menyangka, belum terpikir sama sekali. Apakah lingkungan hidup di kota bintang Anda begitu rumit? Rasa ingin tahu akan segera muncul. Mau tak mau aku ingin menggigit melon dari jarak dekat. Sementara beberapa orang masih berdiskusi secara pribadi, orang-orang pemberani telah pergi ke Universitas Honghu untuk makan melon di depan mereka. Hei, Profesor Kiao. Di antara sekelompok orang, Liu Xiaoruan seperti orang yang mencolok, tersenyum sangat bahagia, melompat-lompat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melambai ke Kiao Bai karena takut Kiao Bai tidak akan melihatnya. Kiao Bai melipat tangannya dan melirik. Oke, mereka semua adalah kenalan final. Lu Wentao, Zhang Ying, Xiang Xiaoyuan, Liu Xiaoruan, dan kemudian 4 Raja Naga Giok dan Honghu, ditambah Kiao Bai, ada hampir 10 orang. Kiao Bai, apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah aku mendengar bahwa telur hewan peliharaan yang kamu hadiahkan hilang? Mari kita lihat apakah kamu membutuhkan bantuan. Lu Wentao berjalan ke arah Kiao Bai dan mendorong Li Gan menjauh dengan satu bahu. Lu Wentao menepuk bahu Kiao Bai dan berkata, "Bukankah ini karena aku takut kamu diam-diam sedih sendirian?" Kiao Bai menatapnya tanpa berbicara. Lu Wentao melihat ke langit dan bumi tetapi tidak melihat ke arah Kiao Bai. Liu Xiaoruan berlari ke arah Kiao Bai dan tersenyum pada Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan. Liu Xiaoruan akhirnya melihat ke arah Kiao Bai dan berkata, "Kami di sini untuk membantu Anda menemukan telur hewan peliharaan. Apakah kamu mencari pencuri telur itu? Satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan." Liu Xiaoruan selalu memiliki senyum lebar di wajahnya. Bagaimanapun, kita adalah teman yang pernah berpartisipasi di liga yang sama, bukan? Xiang Xiaoyuan berdiri di belakang Zhang Ying, memegang pakaian Zhang Ying di tangannya, melihat ke arah Kiao Bai dan mengangguk berulang kali. Ya. Mereka berteman setelah berpartisipasi dalam liga. Xiang Xiaoyuan menatap Liu Xiaoruan lagi, dan rasa iri di matanya akan semakin kuat. Kiao Bai dengan enggan mempercayai apa yang mereka berempat katakan. Tapi, apa yang terjadi dengan saudara perempuan Shen, Hua, Fu Tianguang, dan Zhang Hongyi? Bukan karena Kiao Bai suka bergosip tentang orang lain di belakang mereka. Mereka tidak terlihat seperti orang yang ramah tamah. Honghu adalah sekolah kami. Honghu telah kehilangan telur peliharaannya. Kami secara alami berkewajiban membantu menemukannya bersama-sama. Shen Ruowan sepertinya memahami mata Kiao Bai, dan berkata sambil tersenyum lembut, "Ini seperti membantu Honghu menemukannya." Selamatkan beberapa wajah. Kiao Bai mengangguk, itu bisa dimengerti. Oh,
Kalau begitu kami di sini hanya untuk menonton lelucon Honghu, dan kami di sini hanya untuk membantumu, kata Fu Tianguang segera setelah Shen Ruowan. Qiao Bai melihat ke arah Fu Tianguang dan melihat pria itu memasukkan tangannya ke dalam saku dan matanya mengembara, melihat ke langit dan tanah tetapi tidak bertemu dengannya. Zhang Hongyi, menurut petunjuk yang ada, makhluk luar biasa yang mencuri telur hewan peliharaan seharusnya berasal dari Taman Makhluk Luar Biasa di Universitas Honghu. Untuk menghemat limbah yang tidak perlu, Divisi Pengendalian Binatang dari unit yang berafiliasi dengan Taman Makhluk Luar Biasa biasanya melakukan pencarian dan konfirmasi. Jika makhluk luar biasa tidak ditemukan dalam waktu 24 jam, kejadian tersebut akan dialihkan ke Aliansi Pengendalian Binatang, dan orang yang berdedikasi akan datang untuk menanganinya. Ini belum dimulainya sekolah, dan jumlah master binatang di Honghu tidak cukup. Kami di sini untuk membantu memasuki taman untuk menemukan makhluk luar biasa yang melakukan kejahatan. Sejak bertemu Zhang Hongyi, ini adalah pertama kalinya Qiao Bai mendengarnya mengucapkan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas. Meski nadanya sangat tenang dan tanpa gelombang, Zhang Hong menyampaikan semua makna yang harus disampaikan. Tidak hanya Qiao Bai, tetapi juga orang lain, termasuk ketiga teman Qiao Bai, semuanya melirik Zhang Hongyi dengan terkejut. Ekspresi Zhang Hong tetap tidak berubah dan dia terus terlihat lumpuh. Ahem, Luo Yiming muncul saat ini. Dia menatap semua orang yang hadir, dan matanya terfokus pada Fu Tianguang dan Zhang Hongyi. Qiao Bai tahu, itu adalah tatapan yang ingin memburu seseorang. Qiao Bai terdiam beberapa saat. Apa namanya? Kedalaman cinta yang legendaris. Ketika kamu sampai di mangkukku, sekolah kamu ingin tinggal. Untungnya, Luo Yiming secara umum dapat diandalkan. Dia berkata dengan nada bersyukur, maaf merepotkan kalian semua. Jika tidak ada yang lain, pencuri telur itu pasti ada di dalam taman. Ini adalah peta taman dan sebaran umum, makhluk luar biasa. Saat dia berbicara, dia membagikan peta kertas di tangannya kepada semua orang satu persatu. Pencuri telur, batuk, kemampuan makhluk luar biasa untuk mencuri telur adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, jadi kami menduga makhluk luar biasa telah berevolusi di taman, dan mereka berada dalam bentuk evolusi yang tidak diketahui. Mari kita fokus mengamati makhluk luar biasa yang tidak tercatat. Luo Yiming ragu-ragu sejenak ketika dia mengirim peta itu ke Lu Wentao, dan kemudian diam-diam mengambil kembali peta itu. Lu Wentao, tunggu, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Luo Yiming berkata dengan serius, yah, sebagian besar makhluk luar biasa di taman tidak akan menyerang manusia. Paling-paling, mereka akan mengabaikannya. Namun, ada juga sejumlah kecil makhluk yang mudah tersinggung, untuk berjaga-jaga sepasang binatang memasuki penyelidikan. Ada juga persyaratan tertentu untuk kekuatan guru. Lu Wentao berpikir untuk tersingkir di babak kedua. Diperas. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Lu Wentao tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah, jadi dia hanya bisa menangis dalam diam sendirian. Pada saat ini, Li Gan melangkah maju dan menepuk bahu Lu Wentao terlepas dari dendam sebelumnya, bukankah kami bertiga menemanimu sekarang? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Qi Yue dan Lin Weiwei di sampingnya. Tinju Qi Yue dan Lin Weiwei siap bergerak. Mereka sebenarnya tidak ingin diperhatikan dengan cara seperti ini. Qiao Bai dan 7 orang lainnya memasuki taman bersama-sama. Setiap orang memakai kamera mikro tersinkronisasi real-time khusus Universitas Honghu. Kamera itu disematkan di kerah atau saku. Orang-orang di luar juga dapat memeriksa ke dalam gambar yang dikirim kembali. Ini seperti petualangan di hutan. Liu Xiaoruan berkata dengan penuh semangat, dengan kamera ini, saya merasa seperti seorang pembawa berita. Liu Xiaoruan menyentuh dagunya dan berfantasi dengan penuh semangat, akan lebih baik jika saya menjadi pembawa berita di masa depan. Kamu adalah salah satu dari 4 mahasiswa baru teratas di kelas kami, dan kamu ingin menjadi pembawa berita di masa depan. Di mana ambisi dan ambisimu? Apakah mereka sudah dimakan anjing? Tahan.
Liu Xiaoruan, ya. Fu Tianguang hampir marah. Siapa yang bisa memikirkan hal itu? Dia terjatuh di perempat final. Di sisi lain, orang-orang seperti Liu Xiaoruan tidak dapat dievaluasi, tetapi mereka tetap memasuki semifinal. Fu Tianguang, sakit hati.jpg. Kamu berada di posisi 8 besar, jadi berhentilah membuat keributan. Kamu tidak peduli apa yang orang lain ingin lakukan di masa depan. Shen Ruoyan mengangkat kepalanya, menatap langsung ke mata Fu Tianguang dan berkata, apa salahnya menjadi seorang jangkar? Apa yang mengganggumu? Kamu mengatakannya seolah-olah kamu tidak ada hubungannya dengan dia, dan kamu hanya petunjuk tentang masa depannya. Anda benar, Profesor Kiao. Saat dia berbicara, Shen Ruoyan menoleh untuk melihat ke arah Kiao Bai. Kiao Bai, yang sedang makan dan menonton melon, berkata, kebaikan, mengapa kamu memandangnya? Bukankah dia diam saja sepanjang waktu? Saya pikir, akan lebih baik bagi kita untuk mencari secara berkelompok. Kiao Bai tersenyum sedikit dan menggunakan metode untuk mengubah topik pembicaraan, agak tidak efisien jika kita berdelapan pergi bersama. Ini bukan hanya karena 8 orang bertindak bersama. Itulah sebabnya mereka sering bertengkar. Masa yang suka bertengkar dan pemakan melon menghambat misi pencarian pencuri telur. Zhang Ying dan Xiang Xiaoyuan, yang sedang berkonsentrasi makan melon bersama Kiao Bai, ahem. Itu bukan salah mereka, sungguh menyenangkan melihat orang bertengkar. Kalau begitu mari kita bagi menjadi beberapa kelompok. Fu Tianguang tiba-tiba berhenti, dan semua orang juga berhenti, saya bisa pergi dengan siapapun, selama saya tidak pergi dengan wanita gila ini. Fu Tianguang berkata dengan tangan terlipat. Shen Ruoyan, siapa yang kamu sebut wanita gila? Fu Tianguang, saya tidak menyebut nama siapapun. Jadi siapapun yang menjawab telepon memiliki hati nurani yang bersalah. Sepertinya saya ingin satu grup dengan Anda. Saya ingin satu grup dengan Profesor Kiao Bai. Shen Ruoyan menyingsingkan lengan bajunya dan hendak mengambil tindakan, tidak lupa menarik Kiao Bai bersamanya. Liu Xiaoruan langsung melompat, saya juga ingin satu grup dengan Profesor Kiao Bai. Profesor Kiao Bai harus ikut dengan saya. Xiang Xiaoyuan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia begitu terobsesi dengan saudaranya sehingga dia tidak tahan lagi. Kiao Bai, yang tiba-tiba menjadi sasaran persaingan semua orang, sekali lagi memiliki tanda tanya besar dan keheningan di wajahnya. Kapan dia menjadi begitu diminati? Atau jenis yang membunuh perempuan dan laki-laki? Profesor Kiao Bai, Anda ingin pergi dengan siapa? Shen Ruoyan, Liu Xiaoruan dan Xiang Xiaoyuan semuanya memandang Kiao Bai pada saat yang bersamaan. Kiao Bai melihat ke arah Zhang Ying terlebih dahulu dan memberi isyarat kepada Zhang Ying dengan matanya, jangan khawatir tentang teman gaymu. Bukankah kalian berdua selalu gay dan tidak dapat dipisahkan? Zhang Ying tersenyum dan merentangkan tangannya, sebenarnya, saya juga ingin satu kelompok dengan Profesor Kiao Bai. Saya selalu merasa bahwa saya harus bisa belajar beberapa hal baik dengan Profesor Kiao Bai. Jangan bertengkar denganku. Xiang Xiaoyuan menarik pakaian Zhang Ying dengan marah dan menatap Zhang Ying dengan tatapan mengancam. Kiao Bai tidak mau bicara. Jadi dia juga bagian dari permainanmu. Kiao Bai menolak untuk memikirkannya. Kiao Bai melihat ke arah Shen Ruoyan lagi, apakah kamu peduli dengan adikmu? Shen Ruoyan, saudari, saya juga ingin bersama Profesor Kiao Bai. Ayo bertarung. Shen Ruoyan menyingsingkan lengan bajunya alih-alih Shen Ruoyan, dan dia melihat bahwa mereka berdua benar-benar akan bertarung. Di sampingnya adalah Liu Xiaoruan, yang sedang menyelinap menuju Kiao Bai. Sebelum dia bisa mendekati Kiao Bai, dia ditahan oleh Fu Tianguang, apa yang ingin kamu lakukan? Melarikan diri. Meskipun saya malu untuk mengatakannya secara terbuka seperti beberapa orang lainnya. Faktanya, Fu Tianguang sangat memperhatikan Kiao Bai. Ingin menyelinap ke arah Kiao Bai di depannya. Hal yang mustahil itu tidak ada.
Apakah Fu Tianguang memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Kemudian berdasarkan prinsip kedekatan, semua orang dan temanmu akan berpasangan dan bersiap untuk berangkat. Zhang Hongyi tiba-tiba berkata saat ini. Semua orang kecuali Qiao Bai. Qiao Bai, ayo pergi. Qiao Bai berbalik dengan tegas dan pergi, dan Zhang Hong mengikutinya. Beberapa orang lainnya juga ingin mengikuti, dan kemudian mereka menyeret satu sama lain kembali. Mereka hanya bisa menyaksikan punggung Qiao Bai menghilang dari pandangan mereka. Mendengus, sialan, bocah itu, Zhang Hongyi, pasti melakukannya dengan sengaja. Wow, saya juga ingin dipasangkan dengan Profesor Qiao Bai. Pasti sangat menarik bisa bersama Profesor Qiao Bai. Saya juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun hubungan baik dengan Profesor Qiao Bai. Mungkin akan berguna di masa depan. Petik 2. Saya juga ingin mengatakan bahwa saya sangat tertarik pada kedua hewan peliharaan Profesor Qiao Bai, terutama yang bernama Xiao Wu. Saya tidak tahu bagaimana ia bisa begitu kuat dengan api. Saya juga ingin Profesor Qiao Bai memberikan nasihat kepada putri mutiara saya untuk melihat apakah ia dapat berevolusi atau meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Diam, jangan menyebut kerangmu itu. Karena itulah aku berhenti mencapai 16 besar. Luo Yiming, Lu Wentao dan orang lain di luar taman melihat pemandangan kacau ini dengan ekspresi rumit. Jadi mengapa kita hanya dapat menyinkronkan sudut kamera tetapi tidak memiliki fungsi radio? Qi Yue memasang ekspresi penyesalan. Di wajahnya, kamu dapat mengetahui bahwa sesuatu yang menarik pasti telah terjadi hanya dengan melihat tampilan berisik mereka. Rekaman video adalah untuk penegakan hukum yang lebih baik di tahap selanjutnya, dan rekaman radio melibatkan privasi. Luo Yiming menyeka keringat di dahinya dan menjelaskan dengan serius, seolah-olah dia tidak memiliki pemikiran serupa sama sekali. Hei! Sisi lain, Qiao Bai dan Zhang Hongyi memilih arah bersama-sama, secara acak. Qiao Bai melepaskan Xiao Wu dan Mao Mao Chong, sementara Zhang Hongyi melepaskan Raja Singa berdarah-darah. Keamanan 2 dan 3 hewan peliharaan di taman pada dasarnya tidak ada masalah. Mao Mao Chong menggerakkan 7 Jiao-Jiao kecilnya, melompat ke depan, berlari dengan liar. Dari waktu ke waktu, dia mengitari kaki Qiao Bai 2 kali lagi, lalu terus berlari ke depan. Mao Mao Chong, Cici. Senang, biarkan dirimu pergi. Saya masih sangat bersemangat hari ini setelah menyelesaikan permainan. Xiao Wu memandang Mao Mao Chong dengan sedikit ketidakberdayaan di mata besar berwarna merah keemasannya. Mengapa? Adik laki-laki Bert benar-benar, lupakan saja, jangan bicarakan itu lagi. Siapa bilang ini adik burung? Biarkan burung mengurus tuan binatang. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan mengikuti Qiao Bai. Raja Singa berdarah perang berjalan di antara Qiao Bai dan Zhang Hongyi, tenang, agung, dan tidak berkedip. Kecuali tidak memiliki sehelai rambut pun di tubuhnya dan tidak berani menatap tatapan Xiao Wu dari samping. Taman ini tidak terlalu kecil. Saya ingin menemukan makhluk luar biasa yang tidak dikenal di sini. Qiao Bai dengan ringan mendecakkan lidahnya, tidak ingin mengatakannya. Rasanya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Jangan khawatir, kami akan mencari di putaran pertama. Jika kami tidak menemukannya, setelah kami keluar, para Beastmaster dari Universitas Honghu akan datang lagi dan mencari lagi dengan mengambil rute yang belum pernah kami lalui. Zhang Hong menjelaskan dengan suara tenang, jika bukan karena liburan, mereka akan bertanggung jawab atas penggeledahan karpet. Sebenarnya, kamu tidak perlu masuk. Zhang Hongyi melanjutkan. Qiao Bai menggelengkan kepalanya, Guru Luo memberitahuku bahwa aku datang sendiri. Hilangnya telur hewan peliharaan bukanlah tanggung jawab Qiao Bai. Bagaimanapun, Qiao Bai lah yang menderita. Siapa yang akan membiarkan penderitanya secara pribadi datang untuk mencari pahala yang hilang? Apakah ini masih disebut hadiah? Qiao Bai lah yang tertarik dengan makhluk luar biasa yang tidak diketahui ini dan taman makhluk luar biasa Honghu, jadi dia ingin masuk dan melihatnya.
Siapa sangka saya akan bertemu begitu banyak rekan satu tim yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Oh, Zhang Hongyi juga penting. Kamu ingin pergi berdua denganku karena ada yang ingin kamu katakan. Saat ditanya, Qiao Bai menggunakan nada tegas. Lagi pula, Zhang Hongyi tidak terlihat seperti orang yang akan terlibat dalam aktivitas seperti merampok rekan satu timnya. Dia ingin satu grup dengannya, jadi dia pasti punya tujuan atau kebutuhan lain. Yah, Zhang Hongyi sedikit ragu-ragu. Qiao Bai bingung. Saya hanya ingin bertanya. Mingming sangat lancar ketika menjelaskan kepada Qiao Bai sebelumnya, tetapi ketika dihadapkan dengan pertanyaan Qiao Bai, dia menjadi sedikit tergagap. Akhirnya, dia berkata dengan suara tercekat, saya hanya ingin tanya apakah kamu, naga kucing kesayanganmu, jantan atau betina? Qiao Bai, Qiao Bai. Qiao Bai tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Zhang Hongyi dan Raja Singa Darah dengan kaget. Mata yang menatap pria dan singa ini penuh dengan perhatian, kesungguhan dan ketidakpercayaan. Ekspresi Xiao Wu tidak jauh lebih baik. Omega de Omega, Del, apa yang kamu katakan? Apakah Anda ingin mendengar apakah yang Anda katakan itu manusiawi? Adik dari burung, itulah adik burung itu. Xiao Wu mengepakkan sayapnya sebelum dia bisa bergerak, tapi Qiao Bai menghentikannya secara manual. Dia memeluk Xiao Wu dan menatap Zhang Hongyi sambil tersenyum, apa maksudmu menanyakan ini? Nada tenang, tenang dan tenang, seolah-olah Qiao Bai tidak merasa ada yang salah sama sekali. Satu-satunya hal yang membuat Qiao Bai bahagia adalah untungnya anak itu tidak ada. Dan ukuran antara Blood Lion King dan Chat Bug. Qiao Bai mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Belum lagi perbedaan ukuran antara War Blood Lion King dan Chat Bug, belum lagi isolasi reproduksinya, Chat Bug masih berupa telur. Tremor.jpg. Raja Singa jatuh cinta pada pandangan pertama pada naga kucing ketika dia melihatnya bertarung untuk pertama kalinya. Menghadapi Qiao Bai, penguasa binatang dari serangga kucing, dan tatapan harimau emas dan merah Xiao Wu, sepertinya dia bisa melakukannya kapan saja. Zhang Hong membuka sayapnya dan memukulnya. Sangat sulit bagi Zhang Hong untuk mengucapkan kata-kata ini, awalnya. Raja Singa ingin menunggu sampai dia mengalahkannya, untuk mengakuinya secara langsung. Petik 2. Xiao Wu, petik terbalik aduh gelombang. Diam, dasar pria bau. Adik burung itu masih anak-anak. Itu masih anak-anak. Selain itu, varietasmu juga berbeda. Tidak akan ada kebahagiaan saat kita bersama. Kali ini Qiao Bai benar-benar tidak bisa menghentikan Xiao Wu untuk berkibar di pelukannya. Dan jauh di lubuk hatinya, Qiao Bai tidak benar-benar ingin menghentikannya. Berhenti. Apa yang harus dihentikan? Cuaca semakin panas, dan Blood Lion King pasti bersalah. Biarkan Xiao Wu melawan Blood Lion King lagi untuk menenangkan diri. Qiao Bai, tenang, tersenyum. Raja Singa berdarah. Aduh gelombang Raja Singa darah dipukuli oleh Xiao Wu yang bebas bermain dan berteriak. Raja Singa. Tidak, adalah singa tanpa bulu. Ingin dipukuli seperti anak kucing. Xiao Wu, senyum.jpg. Itu tidak layak untuk itu. Xiao Wu benar-benar kejam. Raja Singa berdarah perang berlari tanpa berani melawan. Terutama karena melawan tidak ada gunanya. Raja Singa berdarah perang belum melupakan bagaimana dia dibakar habis-habisan oleh Xiao Wu belum lama ini, semua rambut di tubuhnya dibakar hingga bersih. Itu belum berkembang. Raja Singa berdarah perang yang tidak berbulu tidak lagi percaya diri saat menghadapi kucing kesayangannya. Sebaliknya ia harus menyatakan cintanya secara langsung kepada kucing kesayangannya. Ya. Raja Singa berdarah perang tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung sambil berlari. Di mana kucing kesayangannya? Xiao Wu menamparkan Raja Singa darah dengan marah dan tiba-tiba berhenti. Bagaimana dengan kucingnya? Di mana adik burung itu? Qiao Bai dan Zhang Hongyi. Mao Chong sudah pergi. Setelah pulih dari keterkejutan yang diberikan Zhang Hongyi padanya, Qiao Bai melihat ke depan dan melihat sosok Mao Chong yang tadinya bersenang-senang telah menghilang. Qiao Bai dan Zhang Hongyi,
serta Luo Yiming dan orang lain di belakang kamera, semuanya memiliki ekspresi terkejut yang sama. Ini berbeda dengan telur hewan peliharaan yang menghilang di ruang inkubasi. Serangga kucing bisa dikatakan telah menghilang di bawah hidungnya. Namun, baik Xiao Baikan, yang memiliki hubungan kontrak dengan Mao Mao Chong, maupun Xiao Wu, yang sangat kuat, tidak memperhatikan aura atau sosok pencuri telur tersebut. Tiba-tiba, semua orang terdiam, dan suasana menjadi sangat khusyuk. Berbeda dengan telur hewan peliharaan yang belum dia temui dan hanya merupakan hadiah untuk Xiao Bai, serangga kucing-kucing adalah hewan peliharaan Xiao Bai, anggota keluarganya, dan harta keduanya. Hilang begitu saja. Xiao Bai marah. Aura Xiao Wu tiba-tiba meledak, mencoba untuk mencari. Bahkan jika kita menjungkir balikkan taman ini hari ini, kita masih harus menemukan pencuri telur dan pencuri kucing. Luo Yiming, yang berada di luar, hampir harus memakai inhaler oksigen darurat untuk dirinya sendiri. Segala sesuatunya berubah begitu cepat. Sebelum telur hewan peliharaan ditemukan, ada hewan peliharaan yang hilang. Makhluk luar biasa macam apa ini? Jadi, Anda punya hobi mencuri telur dan hewan peliharaan. Pencarian tidak dapat dilakukan lagi. Xiao Bai keluar dengan marah dan target makhluk luar biasa itu adalah telur hewan peliharaan. Luo Yiming ingin mengatakan sesuatu, misalnya serangga kucing bukanlah telur hewan peliharaan. Tapi ketika dia bertemu dengan tatapan Xiao Bai, dia berpikir bahwa korban terbesar dalam insiden ini memang Xiao Bai dari awal sampai akhir Universitas Honghu dalam masalah ini. Dengan tanggung jawab yang tidak dapat disangkal, ekspresi Luo Yiming menjadi serius. Oke, saya akan melamar sekarang. Telur hewan peliharaan tidak dapat digunakan sebagai umpan. Tetapi ajukan saja. Tidak ada cara untuk menemukan makhluk luar biasa yang sulit ditangkap ini. Xiao Bai duduk di samping dan tidak berkata apa-apa. Apakah taman tersebut telah dibongkar? Ketika Xiao Wu dibawa pergi, Xiao Bai dapat dengan tenang memikirkan solusinya, dan sekarang dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak rasional seperti itu hanya karena dia pusing untuk sementara. Alasan lainnya adalah, menutup matanya, Xiao Bai bisa merasakan hubungan terputus-putus dengan kucing Mao Chong. Tidak ada teriakan minta tolong. Tidak ada rasa sakit, bahkan dengan sedikit kenyamanan yang tak terlukiskan. Mao Mao Chong, tunggu aku naik level, Master Binatang. Xiao Bai tidak tahu apa yang dipikirkan Mao Mao Chong. Hanya dapat dinilai bahwa serangga kucing mungkin berada di lingkungan yang tidak berbahaya sekarang, dan bahkan bersedia untuk mengikuti pencuri telur itu pergi. Kebingungan itu diragukan, jadi di permukaan Anda masih harus bersikap marah dan tegar. Hidup itu seperti sebuah drama. Itu semua tergantung pada akting. Xiao Bai masih harus menemukan makhluk luar biasa itu. Lagi pula, serangga kucing tidak berbahaya. Apa sih yang ingin dilakukan makhluk luar biasa itu? Mencuri telur hewan peliharaan, dan mencuri serangga kucing, yang juga merupakan telur. Perilakunya juga sangat buruk, tidak bisa dimengerti. Hilangnya Mao Mao Chong kembali meningkatkan keseriusan situasi. Permohonan Luo Yiming dengan cepat disetujui. Ini adalah telur katak api yang lahir belum lama ini. Induknya tidak bisa menetaskan begitu banyak sekaligus, jadi dia memberikan sebagiannya kepada kami untuk ditetaskan. Luo Yiming berjalan ke arah Xiao Bai sambil memegang telur hewan peliharaan berwarna putih. Orang di sampingnya memperkenalkan. Xiao Bai melihatnya. Katak api, dia tahu. Makhluk ajaib luar biasa dengan atribut air plus api yang hidup di perairan. Namun ada satu hal, sebelum menetas, katak api yang baru lahir harus menerima api yang menyala hingga cangkang telurnya berubah dari putih menjadi merah, kemudian terkumpul cukup banyak energi yang cukup. Api katak api biasa hanya dapat menghasilkan paling banyak 3 hingga 6 anak, tetapi katak api memiliki setidaknya 8 hingga 10 bayi. Induk katak api akan memilih bayi yang lebih sehat di antara mereka untuk ditetaskan sendiri. Yang lainnya akan ditinggalkan di alam liar. Di taman, mereka diberikan langsung kepada manusia.
Bukankah ini semacam saling menguntungkan antara manusia dan makhluk luar biasa? Kamu ingin Xiao Wu membantu menyediakan sebagian apinya, kata Qiao Bai dengan tenang. Ekspresi wajah Luo Yiming sedikit mengejutkan, itulah yang saya maksud. Lagi pula, telur hewan peliharaan biasanya, ucapnya sedikit malu, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Qiao Bai melambaikan tangannya dan memotongnya, itu dia. Luo Yiming tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia menghela nafas dan mengeluh dalam hatinya. Anda masih ingin Qiao Bai meninggalkan kesan yang baik pada Hong Hu. Mengapa? Mereka benar-benar akan memberikannya secara gratis. Itu hanya menyia-nyiakan kesan baik pada lawannya Naga Giok. Para master binatang dan mahasiswa jurusan hewan peliharaan lainnya yang masih berada di Universitas Hong Hu selama liburan semuanya berkumpul di sini. Qiao Bai dan beberapa lainnya tidak memasuki taman kali ini. 4 ahli angsalah yang bertanggung jawab membawa telur katak api ke taman. Mereka membawa peralatan kamera 360 derajat tanpa titik buta di tubuh mereka untuk memastikan makhluk luar biasa itu dapat difoto dari manapun ia muncul. Bahkan telur katak api dilengkapi dengan kamera dan pencari lokasi. 4 Beastmaster dari Universitas Hong Hu juga segera melepaskan hewan peliharaannya. Akan lebih baik jika kita bisa menangkap pencuri telur ini secara langsung. Semua yang perlu dipersiapkan telah disiapkan. Semua orang menyaksikan aksi keempat orang tersebut dan situasi telur katak api dari segala sudut di depan layar lebar. Mereka berempat terus berjalan ke arah yang telah dilalui Qiao Bai sebelumnya. Awalnya tidak ada apa-apa. Melihat bahwa mereka akan mencapai area di mana Qiao Bai dan Mao Mao Chang terputus, napas semua orang menjadi lebih ringan, dan mata mereka menatap layar cahaya tanpa berkedip, karena takut kehilangan sesuatu yang penting secara tidak sengaja. Qiao Bai dan Xiao Wu juga melihat layar cahaya dengan sangat serius. Teruskan. Terus berlanjut, makhluk luar biasa itu sepertinya mengetahui bahwa ini adalah jebakan dan sudah lama tidak muncul. Melihat keempat orang itu hendak berjalan ke area berikutnya. Sosok seperti angin puyuh tiba-tiba muncul. Luo Yiming, cepat ambil. Dia dengan cepat berteriak keras ke perangkat komunikasi, dan keempat siswa Hong Hu bergerak cepat. Di bawah serangan yang telah dipersiapkan dari beberapa hewan peliharaan, pergerakan makhluk luar biasa khusus ini akhirnya melambat, dan ia menunjukkan postur lengkapnya di depan kamera. Humanoid, tingginya hampir 2 meter. Ketika 2 sayap besar berwarna abu-abu kehitaman mengepak, Anda dapat melihat 2 kaki burung yang panjang di bawah tubuhnya. Cakarnya yang panjang dan tipis tajam, dan suara yang dihasilkannya sangat keras. Li Ji, bahkan melalui lensa, Anda dapat melihat getaran di udara, dan semua binatang menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan. Makhluk luar biasa ini tidak terjerat dengan mereka. Tampaknya ia melindungi telur katak api yang baru saja direnggutnya. Ia berbalik dan menghilang menjadi kepulan asap abu-abu di depan mereka. Periksa pencari lokasinya. Mengabaikan rasa kesal karena tidak menangkap makhluk luar biasa ini, Luo Yiming buru-buru berteriak kepada siswa yang bertanggung jawab untuk memantau. Sinyalnya hilang. Siswa yang duduk di depan stasiun pemantauan berkata, alamat yang ditampilkan oleh pencari lokasi pada detik terakhir sebelum koneksi terputus adalah. Nada suaranya menjadi sedikit aneh. Di mana? Luo Yiming bertanya dengan cepat. Aventurin, Qiao Bai, orang kota bintang, memancing, bukankah? Bab 114 Makam Pahlawan Dongling dan Burung Malam Hari. Xiao Wu, keagungan burung tidak bisa dilanggar. Diam. Kesunyian yang mematikan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Tanglin, kuburan. Kedua kata ini dipasangkan dan serangkaian gambaran muncul di benak setiap orang dalam sekejap. His, aku merinding di sekujur tubuhku. Kata Qi Yue sambil menggosok lengannya, memegangi Lin Vivi dan menggigil. Shen Ruoyan juga mendekati saudara perempuannya. Liu Xiaoruan, yang sendirian, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu diam-diam bergerak menuju Qiao Bai. Kebaikan, terutama karena burung besar Profesor Qiao Bai sangat pandai mengusir roh jahat pada pandangan pertama.
Fu Tianguang berdiri diam dan tidak bergerak, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa matanya menjadi kosong. Li Gan dan Lu Wentao tidak jauh lebih baik. Zhang Hongyi berdiri tak bergerak, tapi Raja Singa berdarah perang di sampingnya sudah tampak bersemangat untuk mencoba. Apa? Kuburan? Kasus kecil? Iya, Raja Singa, tidak takut akan kesulitan dan bergerak maju dengan berani demi kucing yang dicintainya. Jika bukan karena tidak mengetahui jalannya dan Zhang Hongyi meraih ekornya, Raja Singa berdarah akan benar-benar bergegas keluar seperti ini. Luo Yiming memandangi rambut semua orang yang berdiri tegak dan berkata dengan cepat, Dongling memang kuburan, tapi ini berbeda dari apa yang kamu pikirkan. Jangan bicara tentang keberadaan hantu. Bahkan jika ada hantu di Dongling, itu tidak mungkin melakukan ini. Sesuatu akan terjadi. Semua orang menoleh untuk melihat Luo Yiming dengan sedikit kebingungan. Apakah kamu yakin? Para senior dan saudari dari Universitas Honghu mengangguk berulang kali ketika mereka melihat ini. Jangan takut, Dongling bukanlah kuburan biasa. Mereka yang dimakamkan di Dongling adalah master binatang yang mati saat melawan gelombang binatang. Ya, kebanyakan dari mereka tidak memiliki anggota keluarga. Tangling adalah tempat mereka beristirahat, dan itu juga merupakan bukti bahwa generasi mendatang akan mengingat mereka. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi dengan pencuri telur itu, tapi meskipun ada hantu di Dongling, dia jelas bukan orang jahat. Beberapa senior dari sekolah kami juga dimakamkan di sana. Suara mereka menjadi semakin pelan. Ekspresi ketakutan di wajah orang lain yang masih ketakutan berangsur-angsur menghilang. Ah, memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Qiao Bai mengangguk dan berkata, apa yang buruk dari tempat peristirahatan para pahlawan? Menggabungkan petunjuk yang ada, apakah penampakan makhluk luar biasa itu baru saja dicatat? Qiao Bai melanjutkan, ada makhluk luar biasa yang awalnya tinggal di dekatnya. Makhluk luar biasa manakah yang paling mungkin berevolusi? Faktanya, setelah melihat penampakan makhluk luar biasa itu, Qiao Bai mempunyai beberapa pemikiran di benaknya. Area itu dihuni oleh hewan peliharaan dengan atribut terbang, berbagai burung, dan spesies berbulu. Bagaimanapun, ini adalah gambaran evolusi baru. Sangat mungkin ada lebih banyak hewan berevolusi dengan cepat membalik-balik informasinya di tangannya, dengan ekspresi agak di wajahnya. Kesulitan, secara kelompok, ada kelelawar tungau dan burung malam bertelinga bulu yang tidak aktif siang dan malam, dan ada burung tenggorokan putih bersayap 4 dan burung roh biru yang tidak aktif siang dan malam. Lalu ada juga sekelompok burung sporadis dan makhluk luar biasa lainnya dengan atribut terbang. Luo Yiming membacakan nama makhluk luar biasa itu satu persatu. Kedengarannya mungkin, tapi saya tidak yakin. Saat dia mendengarkan, seorang Beastmaster wanita dari Universitas Honghu tiba-tiba menunjukkan ekspresi agak ragu-ragu di wajahnya. Teman sekelas di sebelahnya segera menyadari, Saudari Yan, apakah ada yang salah? Kedua orang itu bergerak sedikit keras, dan semua orang di ruangan itu juga memperhatikan mereka. Qiao Bai juga menoleh. Apa yang kamu temukan? Luo Yiming memandang siswi yang pertama kali menunjukkan kelainan. Burung penenun, Guru Luo baru saja mengatakan bahwa makhluk luar biasa ini juga ada di dekatnya, kan? Yuyan menarik ujung rambut panjangnya, mendecakkan bibirnya, dan bertanya dengan ekspresi agak gelisah. Luo Yiming tertegun sejenak, lalu mengangguk, ya, ada burung penenun di dekat sini. Apakah kamu ragu bahwa makhluk luar biasa tadi ada hubungannya dengan burung penenun? Luo Yiming berkata sambil pergi untuk mengambil informasi tentang burung penenun. Taman biologi luar biasa Universitas Honghu sangat luas, dan terdapat banyak makhluk luar biasa di dalamnya. Menemukan mereka satu persatu memang seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi selama mereka menemukan lokasi makhluk luar biasa tertentu secara akurat, mereka bisa temukan dari database sekolah. Asal-usul dan pengalaman makhluk luar biasa ini. Burung penenun adalah makhluk luar biasa dengan atribut terbang dan peri. Ia adalah makhluk luar biasa kecil,
kira-kira seukuran bola basket, bulat, gemuk, dan agak lucu. Melihat penampakan lucu burung penenun di foto yang ditemukan Luo Yiming, dan mengingat penampakan pencuri telur yang mereka lihat belum lama ini, semua orang benar-benar tidak bisa menghubungkan kedua makhluk luar biasa ini. Jika burung penenun ini yang aku kenal, mungkin memang ada hubungannya dengan masalah ini. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentangnya? Qiao Bai memandang senior yang tampak berusia 20-an dan memasang ekspresi tenang. Apakah ada yang istimewa tentang burung penenun? Tahu. Sikap Qiao Bai lembut dan tidak ada emosi agresif di dalamnya. Yu Yan meliriknya, merogoh sakunya dan mengeluarkan sebungkus rokok mentol. Kemudian dia menyadari bahwa ada orang di sekitar dan ini bukan saat yang tepat untuk merokok, unggul. Burung penenun yang saya kenal adalah hewan peliharaan seorang senior petarung yang 2 tahun lebih tua dari saya. Tidak ada yang menyela kata-kata Yu Yan. Hewan peliharaan senior telah muncul di taman di mana orang lain dapat mengontrak hewan peliharaan. Melihat penampilan Yu Yan, Anda dapat mengatakan bahwa kakak perempuan senior ini bukanlah orang jahat dan tidak akan meninggalkan hewan peliharaannya. Kakak perempuan senior tewas dalam pertempuran melawan gelombang monster 2,5 tahun yang lalu. Sebagian besar hewan peliharaannya mati bersamanya, dan hanya burung penenun terlemah yang selamat. Ruangan menjadi sunyi kembali, tapi itu berbeda dari keheningan yang menakutkan setelah mendengar tentang kuburan. Itu sebenarnya karena tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tanpa air mata. Tetapi hatiku terasa sedikit lebih berat entah kenapa. Suke, Master Pengendalian Binatang tingkat ketiga dari Departemen Tempur Universitas Honghu, telah diterima di Akademi Pengendalian Binatang tingkat tinggi wilayah tengah. Sayangnya dia mengorbankan nyawanya untuk melindungi orang-orang biasa dalam pertempuran melawan gelombang binatang kedua dan setengah tahun yang lalu. Naga api tingkat 6 mati dalam pertempuran, dan naga api tingkat kelima mati dalam pertempuran. Beruang raksasa ganas tingkat 5 mati dalam pertempuran, binatang lapis baja-baja tingkat 5 mati dalam pertempuran, itu capung air level 5 mati dalam pertempuran, dan hanya burung penenun level 4 yang selamat. Luo Yiming membaca informasi tentang burung penenun di file dengan suara tenang. Beberapa baris kata. Sepertinya Anda dapat melihat jejak pertempuran sebelumnya. Setelah prosedur sekolah, dipastikan bahwa burung waver tidak memiliki niat jahat untuk menyerang, dan akhirnya ditempatkan di kampus sekolah. Tuan binatang buasnya, Suke, akhirnya dimakamkan di Dongling. Kata Qiao Bai dengan nada positif. Yu Yan mengangguk. Itu benar. Burung, aventurin, kedua kata ini digabungkan menjadi satu. Dan kebetulan aku mendengar nama burung penenun lagi, dan tanpa sadar aku memikirkannya. Yu Yan menghela nafas, mengusap keningnya dengan satu tangan, adapun apakah aku tidak entahlah, sudah lama sekali aku tidak mengunjungi burung penenun kakak senior. Aku pergi melihatnya ketika baru saja dikirim ke taman, tapi kondisi burung penenun tidak terlalu baik. Yu Yan mengangkat bahu, untuk hewan peliharaan yang telah kehilangan tuan dan temannya, katakan, ini bisa dimengerti, kan? Tidak ada yang bisa mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Tiba-tiba, dia kehilangan Beastmaster dan teman-temannya yang bersamanya siang dan malam, dan hanya dirinya yang paling lemah yang selamat. Mereka tidak tahu bagaimana suasana hati Weaverbird saat itu, tapi sebagai gambaran, mungkin tidak jauh lebih baik, dan dia dianggap kuat meskipun dia tidak langsung mengeluarkan emosi sampai mati. Saat itu, dianggap bagus jika saya bisa melihatnya sekali dari 10 kali dalam setahun. Kemudian, kursus saya meningkat, tugas pertempurannya berat, dan saya harus membudidayakan hewan peliharaan saya. Lambat laun, saya berhenti pergi ke sana, dan aku tidak tahu bagaimana situasi burung penenun kakak senior. Jika ia berevolusi secara tiba-tiba atau bangkit secara tiba-tiba, sepertinya tidak mustahil. Itu masuk akal. Tapi bagaimanapun juga, mencuri telur hewan peliharaan dan hewan peliharaan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dipahami. Begitu kata-kata Qiao Bai keluar, semua orang tertegun sejenak dan mengangguk.
Ya, sedih itu menyedihkan, sedih itu menyedihkan. Mengapa Anda tidak mencuri telur hewan peliharaan dan hewan peliharaan setelah Anda berevolusi? Pergi ke Dongling. Qiao Bai membuat keputusan yang tegas. Tentu saja Luo Yiming tidak akan menghentikannya, tetapi tidak realistis jika begitu banyak orang pergi. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang pergi bersama adalah Qi Yue, Lin Weiwei dan Li Gan, yang datang bersama Qiao Bai, ditambah Luo Yiming. Meskipun Fu Tianguang dan Liu Xiaoruan siap bergerak, mereka juga ingin mengikutinya. Mereka juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menimbulkan masalah, dan tidak perlu banyak orang. Pada akhirnya mereka hanya bisa melihat ke arah Qiao Bai dan menghela nafas. Mengapa mereka bukan teman baik Qiao Bai? Jika tidak, apakah Anda tidak dapat memegangnya di pangkuan Anda saat ini? Kemudian, pria tak tahu malu itu muncul. Aduh, aung. Raja singa berdarah perang menggosok cakarnya dan tiba-tiba melompat keluar. Bawalah singa-singa itu, bawalah singa-singa itu. Singa juga ikut. Orang lain yang tidak menyangka bahwa Raja Singa berdarah perang jatuh cinta pada Mao Mao Chong pada pandangan pertama langsung menatap Zhang Hongyi dengan mata terkejut, seolah berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti Zhang Hongyi ini. Zhang Hongyi, yang tiba-tiba terpaksa mati. Seperti tenda di belakang, merasa seperti duduk di atas peniti dan jarum. Tatapan yang diterimanya saat menjadi runner-up tidak sepanas dan menyakitkan seperti saat ini. Zhang Hong mengulurkan tangan kepada Raja Singa Darah Pertarungan, seolah-olah dia ingin menghalangi Raja Singa Darah Pertarungan. Sebelum dia mengambil tindakan, Xiao Wu mengambil tindakan terlebih dahulu. Xiao Wu wajah sedih petik terbalik Hei Asteris No. Menyebalkan sekali. Diam, apakah kamu mengerti? Jika Anda tidak mengerti, burung akan membantu Anda memahaminya. Xiao Wu mengambil tindakan dengan berani. Xiao Wu menerbangkan Raja Singa berdarah perang lebih dari 10 meter dengan satu sayap. Setrum, Raja Singa Darahku. Tiba-tiba, suasana ruangan menjadi aneh. Semua orang berkomunikasi dengan panik dengan mata dan mata mereka. Apakah kamu melihat itu? Sebuah sayap, hanya satu sayap yang digunakan. Petik 1. Orang baik, saya belum menunjukkan level saya yang sebenarnya di final. Inilah kekuatan sebenarnya Xiao Wu. Petik 1. Apakah ini hewan peliharaan yang bisa dibudidayakan oleh orang normal? Saya yakin, saya sangat yakin, saya bersedia mengalah. Petik 1. Kerumunan orang yang mengedipkan mata satu sama lain hampir sama menyakitkannya dengan kelopak mata mereka yang bergerak-gerak. Qiao Bai melirik dan membuang muka, berpura-pura tidak melihat apa yang mereka komunikasikan. Xiao Wu, berhentilah berkelahi. Qiao Bai melambai pada Xiao Wu yang marah. Xiao Wu kemudian menyerah mengejar Raja Singa Darah dan terus memukulinya dengan liar, dan jatuh ke lengan Qiao Bai, masih terlihat seperti bulu yang meledak karena marah. Xiao Wu, pangkat, adik si burung sudah tiada, jadi singa bodoh itu masih memamerkan ototnya. Tidak enak dipandang, kalahkan dia. Qiao Bai menepuk-nepuk rambut bodoh di kepala Xiao Wu dengan cara yang lucu, merasa sedikit tercengang tapi juga sedikit lega. Hai, Dabao telah dewasa. Berbeda dengan Qiao Bai yang mengetahui bahwa Mao Mao Chong kemungkinan besar baik-baik saja dan tampak cukup bahagia sekarang, dari sudut pandang Xiao Wu, adik laki-lakinya diculik di depannya. Meskipun Xiao Wu selalu bersaing dengan Mao Mao Chong untuk mendapatkan bantuan, dia juga tampaknya tidak menyukai Mao Mao Chong. Tetapi, Xiao Wu hanya adik laki-laki Bert yang bisa ditindas oleh burung. Orang lain menindasnya, menderita kematian. Buka gigimu dan menari cakarmu. JPG. Singkatnya, dengan situasi tragis Raja Singa berdarah di depannya, semua orang menjadi tenang. Itu, Yuyan ragu-ragu sejenak sebelum berdiri, bisakah kamu membawaku bersamamu? Jika makhluk luar biasa itu benar-benar burung penenun seniorku, mungkin aku bisa membantumu berkomunikasi dengannya. Ia masih mengingat kata-kataku. Semua orang memandang Yuyan dengan mata seorang pria pemberani. Yuyan sendiri, pria pemberani.
Qiao Bai, kalau begitu ayo pergi bersama. Aventurin. Jarak dari Universitas Honghu ke Tangling cukup jauh. Semakin jauh Anda pergi ke Tangling, semakin terpencil, dan jumlah orang secara bertahap menjadi sedikit. Tidak ada dekorasi mewah. Itu tidak dipromosikan dengan keriuhan apapun. Tangling begitu sepi, namun berdiri kokoh di pinggir kota. Anda bisa melihat tembok kota dari kejauhan, dan dari sudut pandang yang lebih tinggi, Anda bisa melihat tanah terlarang yang tak terbatas di luar tembok kota. Bukankah lokasi ini agak buruk? Menghadapi Dongling, suara Qi Yue menjadi lebih lembut tanpa disadari, sulit untuk datang dan mengunjungi makam mereka, dan selain itu, ada tembok kota tidak jauh dari sana. Tidak, lokasi ini tepat. Luo Yiming tertawa ketika mendengar ini, lokasi Dongling dipilih bersama oleh para Beastmaster dari Star City, hanya agar setelah mereka mati, mereka masih bisa melihat gelombang ombak di garis depan. Kemudian gelombang binatang buas dimusnahkan. Mereka juga berpikir bahwa jika seseorang masih memiliki jiwa setelah kematian, mereka dapat memberkati dan melindungi para Beastmaster yang baru lahir yang berada di garis depan dan kembali dengan selamat. Qi Yue berhenti berbicara sejenak. Qiao Bai juga menoleh untuk melihat deretan batu nisan putih di luar. Satu demi satu bagian. Tidak ada kuburan yang suram, tetapi ada rasa aman yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka masih menjaga kota setelah kematian, melawan invasi gelombang binatang buas. Seolah-olah dia memperhatikan sorot mata Qiao Bai, Luo Yiming berbicara dengan ringan, dengan sedikit ketidakberdayaan, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta eksplorasi dan penelitian yang lebih dalam terhadap makhluk luar biasa. Pada kenyataannya, dalam 100 tahun terakhir, di sana semakin banyak orang yang mengorbankan hidup mereka dalam gelombang binatang buas. Jumlah master binatang buas semakin sedikit. Tapi bagaimanapun juga, setiap gelombang binatang adalah pertempuran. Karena ini adalah pertempuran, pengorbanan tidak bisa dihindari, tidak peduli seberapa kecil jumlahnya, selama itu menimpa kepala seseorang, itu adalah kematian. Suke adalah murid yang luar biasa, Hei. Luo Yiming berkata dan menggelengkan kepalanya. Gelombang binatang buas 2,5 tahun yang lalu. Saya merasa seperti saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Lin Weiwei berkedip, dengan sedikit kebingungan di matanya. Luo Yiming tertawa lagi, kota bintang adalah kota yang istimewa. Gelombang pasang surut lebih sering menyerang daripada kota-kota lain, dan pertempurannya jauh lebih tragis dan serius daripada kota-kota lain. Selama ini bukan gelombang besar, maka gelombang besar kecil dan menengah tidak akan dipublikasikan. Tidak perlu menimbulkan kepanikan di kota-kota lain. Ini adalah hal yang lumrah bagi para Beastmaster Star City dan orang biasa. Mereka memiliki kecepatan respons tercepat dan tindakan darurat terbaik. Sebagai ibu kota, kota ini jauh lebih baik dibandingkan kota dan provinsi lain dalam hal teknologi, ekonomi, atau aspek lainnya, dan negara ini memberikan dukungan yang kuat dalam berbagai kebijakan. Profesor Qiao, saya tidak mengatakan bahwa mengambil jurusan evolusi hewan peliharaan itu tidak baik, tetapi hanya membuang-buang bakat Anda untuk mengambil jurusan ini. Saat dia berbicara, Luo Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qiao Bai dengan sedih jika Anda seorang mayor tempur. Guru Luo, setiap orang punya pilihannya sendiri. Qiao Bai tidak mengatakan apa-apa, tapi Yuyan menyela Luo Yiming, lagi pula, bukankah jurusan evolusi hewan peliharaan juga cukup bagus? Profesor Qiao Bai mungkin masih seperti ini di dunia masa depan. Dia pemain terbaik. Luo Yiming terbatuk 2 kali dan menunjukkan ekspresi malu. Qiao Bai penasaran, bagaimana jika dia adalah tipe petarung. Sebelum Qiao Bai bertanya, mobil berhenti di depan pintu Dongling. Qiao Bai mengesampingkan keraguan di hatinya untuk saat ini, dan kelompok itu keluar dari mobil dan berjalan menuju Dongling. Masuk ke gerbang, naiklah langkah-langkahnya. Jalan di tengahnya tidak lebar, dan di kedua sisinya terdapat deretan batu nisan yang menguning karena terkena cuaca.
Batu nisan pada beberapa baris pertama dan puluhan baris tersebar relatif padat, dan tingkat keausannya juga sangat mirip. Batu nisan tersebut seharusnya merupakan batu nisan dari periode yang sama. Tidak ada foto di atas. Mereka hanya mencatat tanggal lahir dan kematian, nama mereka dan nama hewan peliharaan mereka. Di balik batu nisan ada beberapa baris masa lalu mereka yang terukir di segel. Qiao Bai melihatnya dengan cermat dan menemukan bahwa sebagian besar batu nisan ini berasal dari 5 atau 600 tahun yang lalu. Pada saat itu, Yulong dan Honghu baru saja didirikan. Lebih jauh ke belakang, jalan di tengah berangsur-angsur menjadi lebih lebar, dan batu nisan di kedua sisi menjadi lebih halus, dengan foto di atasnya, dan warna berangsur-angsur beralih dari hitam putih ke berwarna. Waktu juga secara bertahap mendekati zaman modern sejak 400 tahun yang lalu. Tangling asli dibangun sedikit demi sedikit oleh orang-orang biasa di kota yang berkumpul secara spontan dan sukarela setelah gelombang besar berakhir. Termasuk batu nisan dan kata-kata di atasnya, semuanya ditulis oleh orang-orang biasa yang diselamatkan atau oleh rekan dari Master Binatang yang mati. Baru kemudian Dongling disatukan di bawah manajemen Beast Control Alliance. Luo Yiming memimpin Qiao Bai dan yang lainnya kembali, dan menemukan Qiao Bai sedang mengamati batu nisan di kedua sisi. Atas dasar tidak menghancurkan batu nisan asli dan keinginan masyarakat, aliansi membangun bagian belakang dan juga memasukkan bagian depan ke dalam manajemen sehari-hari. Setiap kali gelombang monster mendekat dan sebelum pertempuran dimulai, para master monster dari Star City akan secara spontan datang ke Dongling untuk beribadah. Diberkati oleh jiwa kepahlawanan nenek moyang kita, kami cukup berani untuk membunuh musuh. Alangkah baiknya jika Anda bisa kembali dengan selamat. Jika kita tidak dapat kembali dengan selamat, maka kita akan selalu bersama di masa depan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, hati mereka menjadi lebih berat, dan bahkan Qiao Bai tidak bisa menahan nafas sedikit pun di dalam hatinya. Mengapa? Mungkin dunia ini tidak memiliki sejarah menyakitkan di negaranya, namun dunia ini juga memiliki penderitaan di tingkat lain, dan pertempuran jangka panjang yang masih belum ada habisnya hingga saat ini. Akhirnya, semua orang datang ke batu nisan di belakang. Dibandingkan kebanyakan batu nisan sebelumnya, batu nisan di kawasan ini masih baru, dan warna foto di atas juga lebih cerah. Pemuda yang bersemangat itu bahkan menyiapkan batu nisan untuk dirinya sendiri sejak dini. Sampai jumpa, aku tutup telepon dulu. Kamu bilang Tuan Putri, tolong bangun. Ketika kamu melihat kalimat ini, itu berarti kamu terlalu dekat denganku, ini terlalu ambigu, tutui-tui. Nisan hanya terlihat selama 3 hari. Terima kasih telah datang menemui saya juga akan mengunjungi Anda ketika saya punya waktu. Tanda hubung. Beberapa orang pada awalnya tidak bisa menahan tawa, dan kemudian ekspresi mereka menjadi sedih lagi. Kata-kata yang lincah dan jenaka ini jelas menunjukkan bahwa mereka tetaplah anak-anak muda yang berjiwa muda dan berjiwa muda. Jika mereka masih hidup, seharusnya mereka memiliki kehidupan yang menyenangkan daripada tidur di batu nisan yang dingin ini. Ini benar-benar. Ekspresi Lin Weiwei sedikit bingung, dan dia ragu-ragu untuk berbicara, apakah mereka tidak takut ketika menghadapi gelombang besar. Bukankah mereka mengira mereka akan mati ketika mengetahui bahwa mereka harus melakukannya? Menahan gelombang binatang buas. Apa yang ingin dia katakan lebih banyak adalah, pernahkah para master binatang ini menyesalinya? Dalam menghadapi krisis kematian yang nyata, adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Anda tidak takut atau takut mati. Luo Yiming tersenyum sedikit dan mendengar maksud Lin Weiwei yang belum selesai, kami tidak akan memaksa Master Binatang untuk memulai sebuah perjalanan untuk melawan gelombang besar. Logistik, pembantu. Selain lini depan, masih banyak pekerjaan yang membutuhkan Beastmaster, tapi lebih aman. Bahkan para Beastmaster yang akan pergi ke garis depan untuk melawan gelombang monster memiliki penyesalan dan pilihan untuk meninggalkannya. Kamu hanya memiliki satu kehidupan, dan cara hidupmu adalah pilihan pribadi. Tapi, Luo Yiming berhenti sejenak pada saat ini,
setiap kali gelombang monster datang, hanya ada beberapa master monster yang secara sukarela pergi ke garis depan, dan hanya ada segelintir orang yang akan menjadi pembelot. Yuyan mendengar dengusan dari samping. Menurutmu, kamu ini desertir macam apa? Saya tidak mampu kehilangan orang ini. Luo Yiming tertawa. Qiao Bai juga menghembuskan nafas dari dadanya. Mengapa? Suasana ini dilebih-lebihkan. Selama pencuri telur itu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, Qiao Bai merasa tidak masuk akal baginya untuk tidak marah, bukan? Ya, semakin dekat dia dengan Dongling, semakin jelas hubungan antara Qiao Bai dan Mao Mao Chu. Suasana di Tangling khusyuk, dan perbuatan para leluhur semakin mengagumkan, dengan air mata mengalir di selendang panjang. Tetapi, premisnya adalah bahwa Qiao Bai tidak merasakan suasana hati Mao Mao Chong yang bersemangat, terengah-engah, seolah-olah dia akan keluar dari pakaiannya tanda kali kapan saja. Qiao Bai mengira, sangat diragukan, apa yang sedang dilakukan Mao Mao Chong. Saat berjalan, sekelompok orang itu tiba-tiba berhenti. Apakah itu batu nisan senior Suke? Orang yang belum pernah ke Dongling dan tidak mengetahui lokasi batu nisan Suke sebelumnya masih dapat melihatnya sekilas. Oh, batu nisan itu pasti milik Suke, batu nisan. Karena ada benda hitam besar meringkuk di depan batu nisan. Meringkuk menjadi bola, dia masih terlihat cukup besar. Itu makhluk dunia lain. Itu burung penenun seniorku. Luo Yiming dan Yu Yan berbicara pada saat bersamaan. Yu Yan berdiri dan berkata, saya tidak tahu situasi apa yang dialami Weaver Bird saat ini. Saya akan mencoba melihat apakah saya bisa mendekat dan berkomunikasi dengan Weaver Bird terlebih dahulu. Luo Yiming sedikit ragu-ragu, tapi kemudian dia melihat ke arah Qiao Bai dan kelompok di belakangnya. Mereka semua masih sekelompok siswa sekolah menengah. Kecuali Qiao Bai, beberapa orang lainnya bahkan tidak menerima pemberitahuan penerimaan universitas. Siapa yang tahu seperti apa mentalitas burung penenun yang berevolusi, tiba-tiba menjadi gila. Kalau begitu berhati-hatilah. Luo Yiming memperingatkan, keluarkan hewan peliharaanmu untuk berjaga-jaga. Setelah ragu-ragu sejenak, Yu Yan masih melepaskan seekor burung rale, yang juga merupakan burung peliharaan. Burung rale saya adalah burung yang dibawakan oleh kakak perempuan saya untuk membuat kontrak. Burung penenun mengetahuinya, jadi saya akan melakukannya pergi ke sana dulu. Setelah mengatakan itu, Yu Yan berjalan selangkah demi selangkah menuju Weaver Bird yang telah berevolusi yang terlihat sedikit lebih aneh dan ganas. Zizi. Yu Yan berdiri 2 meter dari burung penenun yang telah berevolusi dan dengan lembut memanggil namanya, yang juga merupakan nama yang Suke katakan padanya sebagai seniornya. Kelompok besar di tanah mendengar nama familiar ini dan bergerak sedikit, tapi sayapnya masih dengan kuat melindungi kedua telur dan seekor hewan peliharaan di lengannya. Mata abu-abu keemasan menunjukkan ekspresi yang aneh dan waspada, dan paruh yang tajam tidak menunjukkan kelucuan apapun dari burung penenun. Li Ji. Ia mengepakkan sayapnya dan tidak menyerang Yu Yan, tetapi ia memarahi dan memperingatkan Yu Yan, menjauhlah. Yu Yan pertama-tama secara tidak sadar mengambil langkah mundur, dan kemudian ingin melangkah maju. Li. Tornado abu-abu tiba-tiba melanda ke arah Yu Yan. Yu Yan, perisai. Pada saat yang sama, Yu Yan dengan cepat mundur, tidak berani mengambil langkah maju. Hellobird menggunakan perisai untuk menangkis serangan Weaver Bird, dan dengan cepat mundur ke sisi Yu Yan. Ini, Luo Yiming mengerutkan kening saat melihat ini, apakah dia mengenalimu atau tidak? Dan ia menyerang manusia hanya dengan mendekat. Faktor keamanan burung rangrang perlu dievaluasi kembali, dan kemungkinan besar akan dibunuh karena tidak memenuhi syarat. Berbeda dengan kota lain, Star City tidak memiliki aturan untuk melepaskan hewan peliharaan ke tempat terlarang. Situasinya stabil dan hewan-hewan tersebut telah dilepas liarkan ke berbagai taman. Situasinya tidak stabil, bunuh. Guru Luo, burung penenun tidak melakukannya dengan sengaja. Yu Yan dengan cepat menyela Luo Yiming, saya ragu. Setelah mengerang lama,
Yuyan akhirnya berhasil berkata, ya. Saya curiga burung penenun menyerang manusia dan binatang yang mendekatinya untuk melindungi telur hewan peliharaan di pelukannya. Ini adalah perilaku naluriah biologis untuk melindungi anak-anaknya. Luo Yiming, editor, teruslah mengedit, Anda hanya perlu melihat apakah saya percaya atau tidak. Jangan katakan bahwa kedua telur hewan peliharaan itu sama sekali bukan telur burung penenun. Meskipun demikian, hanya ada sedikit makhluk luar biasa yang memiliki perilaku keibuan dan naluri untuk melindungi anak-anaknya, keluhan. Ini bukan sesuatu yang saya katakan dengan santai. Sebagian besar makhluk dunia lain, terutama yang liar, tidak mudah bagi saya untuk bertahan hidup di alam liar. Bagaimana kalau melindungi anak harimau? Mereka masih bisa menunjukkan sedikit kasih sayang keibuan jika keadaan aman. Bahaya, diserang. Mereka yang menelantarkan anak-anaknya dan melarikan diri, lalu kembali menemui anak-anaknya ketika sudah aman dianggap lebih keibuan. Parahnya, dorong saja telurnya keluar, tepuk-tepuk pantatmu lalu kabur. Telurnya hilang, hanya kelahiran kembali. Ada beberapa makhluk luar biasa yang menjadi terancam punah dengan sendirinya. Adapun makhluk luar biasa yang melindungi anaknya, ada beberapa, tapi tidak banyak. Makhluk luar biasa siapa yang melindungi seekor anak harimau yang direnggut darinya dan bukan anaknya sendiri sama sekali? Yuyan, saya tidak bisa mengeditnya lagi, saya benar-benar tidak bisa mengeditnya lagi. Yuyan benar-benar tidak sanggup menyaksikan hewan peliharaan terakhir senior Suke mati di depan matanya. Profesor Kiao, apakah Anda melihat sesuatu? Pikir Yuyan, memikirkan identitas Kiao Bai sebagai profesor evolusi hewan peliharaan, dan meminta bantuan Kiao Bai. Saya berharap Kiao Bai dapat mengatakan beberapa patah kata. Selama Kiao Bai benar-benar menemukan sesuatu dan memiliki bukti, burung penenun tidak akan menghadapi kematian. Memikirkan Yuyan, saya merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, Wei Niao lah yang pertama kali merasa kasihan pada Kiao Bai, dan dia juga ingin Kiao Bai berbicara mewakili Wei Niao. Saya tahu Anda ingin memelihara burung penenun, tetapi Profesor Kiao Bai adalah manusia, bukan mesin. Melihatnya saja sudah bisa. Sebelum Luo Yiming menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Kiao Bai. Baiklah, menurutku apa yang dikatakan kakak senior Yuyan masuk akal. Pada saat ini, Kiao Bai berkata, bentuk evolusi dari burung penenun seharusnya benar-benar melindungi dua telur hewan peliharaan itu. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada Kiao Bai. Beda dengan asap yang tersisa, Yuyan mungkin mengarangnya secara acak untuk tujuan melestarikan burung penenun. Tapi untuk Kiao Bai, sama sekali tidak perlu. Burung penenun yang telah berevolusi mencuri telur hewan peliharaan yang dihadiahkan oleh Kiao Bai, dan kemudian mengambil hewan peliharaan Kiao Bai. Kalimat sederhana, kebencian, tidak dapat merangkum hal-hal yang telah dilakukan oleh bentuk evolusi burung penenun. Kiao Bai juga mengambil inisiatif untuk berdiri dan membantu burung penenun berevolusi. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak mengatakan apapun dengan santai. Aku memang mendengar dan melihat sesuatu. Menghadapi tatapan Qi Yue, Lin Weiwei, Li Gan, Luo Yiming dan Yuyan, Kiao Bai berkata sambil tersenyum. Tepat ketika Yuyan pergi menghubungi burung penenun, Kiao Bai membuka keterampilan bakatnya. Mata wawasan, kekuatan yang harus diberikan, rintisan, binatang peliharaan, burung nokturnal. Atribut, gelap plus peri. Variasi, menengah dan lanjutan plus. Tingkat 6 lanjutan. Keterampilan, mematuk, burung hantu menangis. Tur malam hari. Berhasil berevolusi asteris. Kebangkitan garis darah, 50%. Keterampilan bawaan, membesarkan anak. Yuzi, bakat dalam garis keturunan memungkinkan burung malam memiliki respons khusus terhadap semua telur hewan peliharaan yang belum lahir dan yang akan datang, dan dapat menyesuaikan keadaan telur hewan peliharaan ke yang terbaik dan bakat ke waktu yang paling singkat dikembangkan, dapat berevolusi. Burung malam hari. Kiao Bai tertegun sejenak,
dan kemudian dia menemukan nama lain untuk burung ini dari sudut ingatannya. Itu juga merupakan nama yang lebih terkenal, yang hanya dia yang tahu sekarang, burung guhuo. Itu tercatat dalam buku-buku kuno di negara asalnya. Gadis kaisar surga adalah burung pengembara di malam hari, dan dia menangkap burung. 3 nama semuanya berhubungan dengan legenda yang sama. Setelah itu, Qiao Bai menemukan lebih dari sekali makhluk luar biasa tertentu berhubungan dengan legenda lain yang dia tahu. Misalnya, burung gagak emas berkaki 3 adalah jalur evolusi Xiaowu, atau burung nokturnal sebelum kita berevolusi dari burung penenun. Bertepatan, awalnya, Qiao Bai mengira ada mitos dan cerita seperti gagak emas berkaki 3 di dunia ini, tetapi setelah setahun mempelajari dan memeriksa celahnya, Qiao Bai menemukan bahwa tidak sama sekali. Mungkin karena dunianya berbeda, mungkin karena keberadaan makhluk luar biasa di dunia ini. Beberapa mitos, terutama yang melibatkan makhluk legendaris khayalan, tidak ada baik di timur maupun barat. Qiao Bai berpikir ini bukan suatu kebetulan. Tetapi sekarang bukan waktunya untuk menyelidiki hal ini. Selamatkan kucing dan serangga terlebih dahulu. Diikuti oleh Qiao Bai memahami makna yang disampaikan oleh burung nokturnal melalui keterampilan bawaannya kekuatan persetujuan. Ji, Li, jangan mendekati anak-anakku. Kalau tidak, aku akan menyerang. Li, kembali. Jangan mendekatiku lagi. Qiao Bai tidak bisa menahan bibirnya. Kalimat pertama dari burung nokturnal sangat keras, tetapi kalimat berikutnya. Qiao Bai melirik ke arah burung rale lagi. Hanya burung rale tingkat kelima yang mampu menahan pukulan dari burung nokturnal tingkat lanjut. Alasan mengapa burung nokturnal tidak berbelas kasihan adalah Qiao Bai tetap tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa keras kata-katanya, nyatanya, ketika dihadapkan pada suara gemuruh dan asap yang tersisa, burung-burung nokturnal masih menahan kekuatannya. Ia tidak ingin mereka terluka. Burung-burung nokturnal hanya mencoba mengusir asap dan suara bising. Keterampilan alamiku adalah afinitas. Mungkin karena 2 hewan peliharaan, atau karena kegunaan umumku, aku telah mengembangkan kegunaan baru untuk kemampuanku. Samar-samar aku bisa memahami apa yang dikatakan makhluk luar biasa lainnya. Arti dari ungkapan itu, Qiao Bai akrab dengan jalan raya dan menggunakan trik penipuannya tanpa tersipu atau berdebar-debar. Bodoh, pekerja terampil, 9 kebenaran dan 1 kepalsuan. Sembunyikan apa yang tidak bisa Anda katakan dan apa yang tidak ingin Anda katakan, tetapi sama sekali tidak ada kebohongan. Bentuk evolusi dari burung penenun tadi, ia sebenarnya tidak memiliki niat untuk menyerang kakak senior Yuyan dan burung rale. Qiao Bai mengulangi 2 kalimat dari burung nokturnal. Luo Yiming tercengang. Ada kelembapan yang terbentuk di mata Yuyan. Bisakah Anda mengizinkan saya maju dan berkomunikasi dengannya? Qiao Bai memandang Luo Yiming dan Yuyan yang menghalanginya, dan menghela nafas. Luo Yiming, hanya karena ia tidak berniat menyerang Yuyan dan ralesnya bukan berarti ia tidak akan menyerangmu. Yuyan, Profesor Qiao Bai, lebih baik berhati-hati. Sebaiknya Anda tidak pergi. Jika ada yang ingin Anda katakan, beritahu saya dan saya akan menyampaikannya kepada Anda. Keduanya memiliki ide yang sama, Qiao Bai tidak mampu menyakitinya, jadi biarkan mereka pergi. Qiao Bai, tidak masalah, aku akan membawa Xiaowu bersamaku, kata Qiao Bai dengan tenang. Meskipun kekuatan Xiaowu tidak sekuat burung nokturnal, Qiao Bai merasa bahwa dia masih dapat melindungi keselamatannya sendiri ketika memikirkan kemampuan khusus Xiaowu untuk menakuti makhluk burung yang luar biasa. Ada beberapa hal yang dapat dikomunikasikan secara tatap muka dengan lebih efisien. Jika itu burung guhuo yang legendaris, Qiao Bai bisa mengerti kenapa ia mencuri. Telur dicoret, tetapi legenda tetaplah legenda, dan burung nokturnal yang ada di hadapan kita bukanlah legenda. Mereka adalah makhluk hidup, makhluk luar biasa dengan emosi cinta dan bencinya sendiri. Skill bawaan dari Nocturnal Bird hanya membesarkan anak bukan mencuri telur.
Hal ini menunjukkan bahwa mencuri telur bukanlah pengaruh darah pada Nocturnal Bird, namun Nocturnal Bird sendiri ingin melakukan hal tersebut. Qiao Bai merasa mereka perlu berkomunikasi satu sama lain. Luo Yiming dan Yu Yan melihat bahwa tidak ada cara untuk menghentikannya, dan Qiao Bai telah menyiapkan pengamanan, jadi mereka tidak punya pilihan selain memberi jalan bagi Qiao Bai. Qiao Bai maju bersama Xiao Wu. Sebelum dia bisa mencapai tempat Yu Yan berada sekarang, burung malam itu sekali lagi mengangkat kepalanya dan melihat tajam ke arah Qiao Bai dengan ekspresi yang sangat galak di wajahnya. Jilili, jangan mendekat, jangan mendekat. Tatapan burung malam tidak tertuju pada Qiao Bai, tapi pada Xiao Wu dalam pelukan Qiao Bai. Burung nokturnal memandang Xiao Wu dengan ketakutan dan ketakutan yang mendalam. Bahkan keunggulan kekuatannya tidak dapat membuat burung nokturnal berhenti gemetar dan waspada. Xiao Wu petik terbalik Omega Asteris O. Membuatmu takut sampai mati. Adik laki-laki yang memintamu mengambil burung itu. Cepat ganti adik burung itu. Meskipun Xiao Wu tidak mengeluarkan suara, secara ajaib, burung malam itu sepertinya mendengar apa yang dikatakan Xiao Wu. Jili, mereka semua adalah anak-anakku, bukan adikmu. Xiao Wu petik terbalik D. Marah, sangat marah. Bagaimana dengan anak Anda? Jelas yang berwarna biru, yang paling gemuk, adalah adik dari burung. Cepat dan kembali. Jika tidak, jangan salahkan burung itu karena bersikap kasar. Burung malam hari, petik terbalik Pan. Anak saya. Xiao Wu wajah sedih, D. Adik dari burung. Ekspresi kedua burung itu berangsur-angsur menjadi sinkron, tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Ketakutan alami burung nokturnal terhadap Xiao Wu, yang terukir di tulangnya, menyusut dari cinta ibu yang agung. Burung malam hari, petik terbalik. Apa? Takut? Tidak takut sama sekali. Saya takut anak saya akan direnggut oleh burung nakal. Kuat, tidak bisa dihancurkan. Qiao Bai memegang dahinya. Kedua burung ini sama sekali mengabaikan keberadaannya sebagai manusia, bukan? Xiao Wu, diamlah. Qiao Bai dengan paksa mengulurkan tangan dan menekan rambut di kepala Xiao Wu, dan berkata dengan suara tenang. Xiao Wu, yang sedang bertengkar dengan burung nokturnal, tiba-tiba berhenti, dan matanya yang besar berwarna merah keemasan menatap Qiao Bai dengan patuh dari bawah ke bawah dengan mata penuh kepolosan dan kelucuan. Xiao Wu, berperilaku baik. JPG. Pengendali binatang gelombang dasi-dasi gelombang. Ini bukan salah burung itu gelombang. Ini semua kesalahan si pencuri telur di seberangnya. Burung sangat menyukai master binatang gelombang. Berg hanya ingin membantu Beastmaster mendapatkan adiknya kembali gelombang. Burung malam di seberang. Tidak, apa yang kamu? Burung nokturnal tidak mengumpat. Menurutku ketika ia adalah burung penenun yang lucu dan hewan peliharaan dari master binatang, ia tidak pernah terkena kata-kata makian, dan terlebih lagi setelah master binatang itu pergi. Mendongak lagi, dia melihat orang yang menunjukkan kasih sayang di depannya, Yi Chong. Burung malam, Jilili, sial. Mati. Saya melihat burung-burung malam menengadah ke langit dan berteriak, mengeluarkan suara tajam yang ratusan kali lebih buruk daripada sekop yang menyekop lantai semen atau paku yang menggores papan tulis. Xiao Wu mengepakkan sayapnya. Xiao Wu, jika burung tidak pamer, itu seperti kucing yang sakit. Suara yang memekakkan telinga dan menusuk jiwa runtuh di depan cahaya merah keemasan yang memancar dari sayap Xiao Wu. Yang terbentang, dan es serta salju mencair, seluruh ruangan menjadi sunyi.